teman-teman, perkenalkan namaku Vida. Kali ini aku akan menemani kalian untuk belajar mengenai keberagaman budaya dan kearifan lokal. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di Indonesia melalui video pembelajaran dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia melalui video pembelajaran dengan benar. Adapun indikator capaian tujuan pembelajaran yang pertama, mampu mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di Indonesia. Yang kedua, mampu menganalisis berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk materi, yuk kita nyanyi sama-sama. Mari kita belajar keragaman budaya yang ada di Indonesia dengan penuh seksama. Ayo kita belajar bersama-sama. Ayo belajar bersama. Mari kita belajar keragaman budaya seperti rumah adat dan tarian daerah. Ayo kita belajar bersama-sama. Ayo kita pasti bisa. Teman-teman, kalian pasti pernah kan menggunakan pakaian batik? Setiap daerah biasanya memiliki ciri khas motif batiknya masing-masing. Motif batik ini tidak asal-asalan loh, tapi memiliki nilai dan makna tertentu yang menyesuaikan dengan kehidupan dan budaya masyarakat. Karena itu, batik merupakan salah satu kekayaan kearifan lokal di Indonesia. Apa sih kearifan lokal itu? Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal sudah ada di suatu wilayah sejak lama dan diturunkan dari generasi ke generasi. Kekayaan kearifan lokal di Indonesia disebabkan oleh perbedaan kondisi alam di setiap pulau di Indonesia. Bahkan, dalam satu pulau yang sama, kondisi alamnya pun berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini akan mempengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Apa saja sih contoh kearifan lokal di Indonesia? Contoh kearifan lokal di Indonesia yaitu tradisi Bebie di Sumatera Selatan, yaitu tradisi menanam dan memanen secara bersama-sama. Hutan larangan adat Kanaganan Rumio di Provinsi Riau. Masyarakat dilarang menebang pohon di hutan dan akan dikenai denda jika melanggar. Tujuan kearifan lokal ini adalah agar masyarakat ikut melestarikan hutan. Dan di Papua terdapat kepercayaan Te Aroneweaklako atau alam adalah aku. Kepercayaan ini mengajarkan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara hati-hati karena alam juga bagian dari hidup manusia. Kearifan lokal dibagi menjadi dua jenis, yaitu kearifan lokal berwujud nyata atau tangible dan kearifan lokal tidak berwujud atau intangible. Kearifan lokal berwujud nyata bisa dilihat atau disentuh wujudnya. Contohnya, dalam bentuk tekstual seperti sistem nilai, tata cara, dan aturan yang diabadikan dalam catatan tertulis seperti kitab tradisional primbon, kalender, dan prasi. Bentuk lainnya adalah benda-benda cagar budaya seperti patung, alat musik tradisional, senjata tradisional, dan batik juga termasuk kearifan lokal berwujud nyata. Jenis yang kedua adalah kearifan lokal yang tidak berwujud yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Bentuknya dapat berupa nasihat, nyanyian, pantun, atau cerita rakyat.
Kearifan lokal ini bertujuan agar generasi muda tidak melakukan tindakan buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat maupun merusak alam sekitar. Lalu, apa manfaatnya mempelajari kearifan lokal? Nilai-nilai dalam kearifan lokal dapat menjadi pedoman dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Kearifan lokal juga dapat membentuk karakter dan identitas bangsa yang berbudaya. Yuk, pahami dan lestarikan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Apakah teman-teman sudah paham mengenai materi kearifan lokal? Jika sudah, yuk kita melanjutkan belajar mengenai keragaman budaya di Indonesia. Teman-teman, aku berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Pernahkah kalian berkunjung ke daerahku? Tahukah kalian apa saja bentuk keragaman budaya dari Yogyakarta? Coba kalian lihat. Ini adalah Keraton Yogyakarta, istana dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Keraton Yogyakarta digunakan sebagai tempat tinggal para raja yang sampai saat ini masih menjalankan tradisi kesultanan. Nah, kalau ini namanya Candi Prambanan, yang berlokasi di Kecamatan Bokoharjo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta. Candi Prambanan adalah candi bercorak Hindu terbesar di Indonesia. Selain itu, Candi Prambanan juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO loh. Dua contoh tadi adalah bentuk keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya adalah sebuah kondisi masyarakat dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke tentu sangat dekat dan kaya dengan keberagaman. Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan sesuai dengan sila pertama Pancasila. Agama di Indonesia sangat beragam. Saat ini ada 6 agama yang resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain 6 agama tersebut, Indonesia juga memiliki ratusan kepercayaan yang masih dianut oleh masyarakat. Di antaranya Kejawen, Sendawiwitan, dan Kaharingan. Tiap agama memiliki tempat ibadah dan hari besarnya masing-masing loh. Contohnya, tempat ibadah umat Hindu yaitu Pura. Sedangkan hari besarnya adalah Nyepi dan Siwaratri. Contoh selanjutnya, tempat ibadah umat Kristen yaitu gereja. Sedangkan hari besarnya adalah Natal dan Paskah. Indonesia juga memiliki ribuan suku. Suku yang populasinya paling banyak adalah suku Jawa dan Sunda. Selain itu, ada juga suku Bugis, salah satu suku terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Suku Bugis termasuk ke dalam golongan suku Melayu Deutro atau Melayu Muda. Selanjutnya, ada suku Batak, suku yang tinggal di daerah Danau Toba, Sumatera Utara. Nenek moyang suku Batak adalah kelompok Proto Melayu atau Melayu Tua. Setiap suku memiliki adat istiadatnya masing-masing. Contohnya Yogyakarta yang terkenal dengan upacara adat Grebek Maulid. Sedangkan di Bali terkenal dengan upacara pembakaran jenazah yang biasa disebut ngaben. Setiap suku juga memiliki rumah adat dan pakaian adat yang khas. Contohnya, daerah Papua memiliki rumah adat Honai dan baju adat Koteka. Contoh selanjutnya, daerah Maluku Utara memiliki rumah adat Sasadu. Rumah Sasadu digunakan sebagai pusat pemerintahan adat suku Sahu. Daerah ini juga memiliki baju adat loh, yang disebut dengan Manteran Lama. Baju ini masih sering digunakan dalam upacara adat atau pernikahan. Lalu, apalagi keragaman dari setiap suku? Ada lagi nih, sebagai hiburan, suku-suku di Indonesia memiliki tarian daerah. Tarian ini biasanya diiringi dengan lagu daerah atau permainan alat musik tradisional. Contoh tarian daerah adalah tari saman dari Aceh dan tari puja kadanda dari Nusa Tenggara Barat. Contoh lagu daerah adalah Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan dan Cik-Cik Pariuk dari Kalimantan Barat. Contoh alat musik tradisional adalah
Aramba yang berasal dari Sumatera Utara, dan Gendang Melayu dari Bangka Belitung. Nah, di sini kalian sudah paham kan bagaimana bentuk keragaman sosial budaya di Indonesia? Adanya keberagaman seharusnya dapat memupuk sikap saling menghargai dan toleransi, menumbuhkan semangat nasionalisme dan persatuan. Hal ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Dengan seperti itu, keberagaman yang ada di Indonesia tidak menjadi penyebab perpecahan. Video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih.